alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua STKIP Rokania, selanjutnya Kaprodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, dan mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya banggakan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadiran mahasiswa-mahasiswi yang sangat bersemangat pada hari ini untuk ujian praktek akhir semester khusus untuk mata kuliah yang saya ampu bersama Pak Dr. Hermawan, yaitu kajian apresiasi puisi. Untuk semester dengan mata kuliah strategi komunikasi serta keterampilan berbicara dengan Bu Rita Arianti, MPD, saya harap kamu mengikuti jalannya acara kajian apresiasi puisi ini. Sebab apa? Di dalam proses kajian apresiasi puisi ini dengan bedah karya dari salah satu karya mahasiswa yang ada di semester 3 ini akan menjadi motivasi kamu dan inspirasi kamu untuk melanjutkan di semester berikutnya. Nah, di dalam proses itu nanti semua keterampilan sastra itu ada di sana. Keterampilan komunikasi ada di sana. Strategi komunikasi, keterampilan berbicara ada di sana, intelektual ada di sana, kritik ada di sana, sejarah sastra ada di sana, terutama pembacaan puisi, pementasan. Nah, ini sangat penting untuk menjadi pemahaman bagi kita semua, baik nanti yang menjadi petugas. Saya harap ini adalah awal dari karir kamu di bidang sastra. Ya, baik yang menjadi kritik, pembedah atau narasumber, baik yang menjadi penulis, baik menjadi MC, baik menjadi moderator. Ini MC agak grogi nampak, tercecer-cecer gelar dosen. Ya, ini baru di hadapan para teman-teman kamu. Tahap awal dulu kita di hadapan satu kelas saja, teman sejawat. Tahap kedua, ada kakak dan adik yang menonton. Tahap selanjutnya kita akan go di masyarakat, yang mana di luar sana itu kita berbeda konsep, berbeda pandangan, berbeda hobi. Sekarang ini kita salah, itu tidak akan menjadi bahan tertawaan. Karena apa? Karena yang melihat kita itu pun dia sedang deg-degan melihat kamu sedang nge-MC. Ketika CCT itu kamu juga akan sesak napas melihatnya. Tetapi inilah waktu yang tepat untuk kamu berlatih. Karena apa? Kalau kamu sudah terjun di luar sana, kamu akan ditertawakan pada seperti itu. Di sekarang ini berbuat kesalahan itu tidak masalah, bukan masalah, tidak menjadi beban bagi kamu, baik yang menonton juga. Karena kita adalah, bahasa kita arbiter ya, kita mengerti apa yang ingin disampaikan oleh yang di depan itu. Nah, jadi gunakan kesempatan ini selagi kamu menjadi mahasiswa, selagi kamu masih di sini, kamu wajib menjadi pemainnya. Jangan menjadi penonton terus. Ya, sebab apa? Setelah lulus nanti kamu nggak punya lagi tempat untuk testing. Kamu udah langsung praktek di lapangan, kamu akan dipanggil, mau tidak mau. Ketika kamu berbuat kesalahan, kamu akan ditertawakan. Di sini buatlah banyak-banyak kesalahan itu. Buatlah banyak kesalahan. Itu tidak masalah untuk menguji mental, wawasan, dan intelektual kamu. Kami tidak akan menertawakannya, teman-teman kamu tidak akan menertawakannya. Teman-teman itu malah akan belajar dari kesalahan yang kamu lakukan. Yang salah itu adalah mengulang kesalahan yang sama.
Itu yang salah. Baik ya, jadi jangan takut mencoba. Nah, ada yang nanti yang mentertawakan. Nah, ini harus mencoba juga nih. Si Siti ini udah hafal 2 minggu yang lalu dia hafalnya nih. Nah, ketika tampil kan dia begini. Nah, itu. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kamu yang tampil. Persiapan sudah 1000%. Berarti ketika dia berdiri di depan, di hadapan teman-temannya sendiri, dia masih merasa grogi, masih merasa gemetaran. Itu yang kurang adalah jam terbang. Makanya kita harus sering tampil, walaupun kita sudah hafal teks, kita sudah siapkan semuanya, segala hal, materi sudah pas. Ketika tampil berhadapan dengan ratusan pasang mata, kita masih grogi, itu artinya jam terbang kita masih kurang. Kamu harus rajin tampil, baik di acara apapun. Nah, saya harap semua yang mengikuti ujian akhir semester ini bersemangat sampai akhir, baik yang semester 1 dan semester 3. Saya harap setelah ini kamu mampu termotivasi untuk berkecimpung di dunia sastra. Nah, ini praktek ya, ini kan ujian praktek nih. Bagi yang mendongeng, kamu mampu mendongeng dimanapun nanti kamu berada. Keterampilan berbicara, strategi komunikasi juga begitu. Kajian apresiasi juga begitu, kamu siap dipakai di masyarakat. Sebelum lulus dari STKIP Rokaniyah, kamu sudah punya modal. Tuh, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf, ikuti acara dengan baik. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan wa la tattabi'u الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. أعوذ Halo, halo. Cek satu dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dua buah puisi dari karya Kak Resni yang berjudul Trauma dan Pelan-Pelan. Bagikan kawan yang sudah trauma, tinggalkan rasa trauma itu, karena tinggalkan orang-orang yang meninggalkan kita, perjuangkan orang-orang yang memperjuangkan kita. Trauma. Kau adalah bujuk dari segala trauma. Adalah hangat saat gigil mendera. Adalah hirup dalam pekatnya kesunyian. Adalah bentuk terbaik yang ia suguhkan. Bertemu denganmu adalah hal yang patut kusyukuri. Kau kembali mengajarkanku perihal percaya diri, membawaku kembali bangkit dari patah hati. Yang membuatku nyaris jatuh dalam hidup yang hampir sia-sia. Namun, hal yang tak pernah kuingini dari temu itu ialah pergimu yang tiba-tiba. Aku masih tak percaya kamu dan dirinya tak jauh berbeda dalam menyembuhkan luka. Pelan-pelan menurunkan ego yang mengacaukan kepala, menghilangkan rasa yang tidak ada balasnya. Menerima kenyataan walau sebenarnya tak suak. Mencari ruang dan berdamai dengan keadaan. Pelan-pelan lakukan. Udah ya, berharapnya nanti tanpa sakit. Bukan persoalan bunga dan perayaan, melainkan tentang pergi yang tak akan pernah terbesit di pikiran. Senantiasa bersama, teruntuk suka maupun lara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan membacakan satu puisi yang berjudul Kau, karya Evnia. Kau yang akan selalu kusiasati dalam ingat maupun lupaku. Kau yang selalu kuingini pada ingat maupun sunyiku. Ketiadaan yang menjelma kau ialah aku yang memeluk bayangmu. Merapal sebuah kenangan mendambakan suatu hal yang indah. Merapal waktu yang enggan berlari mendapatkanmu di ujung penantian. Namun kepulangan yang pernah kita janjikan membawamu begitu jauh dalam tatapanku. Lepas dalam genggamku, hilang dalam pelukku. Namun tetap saja kau kusiasati, kau kuingini, meski telah abadi di sisinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Nampaknya sangat-sangat semangat untuk mengikuti acara kita yang pertama, yakni bedah buku Ingar karya Kak Refniati yang sangat membanggakan kita semua. Baik, sebelumnya yang terhormat dan yang kami muliakan Ketua STKI Prokania serta Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ibu Misra Nofrita SSMPD maupun yang mewakili. Yang saya hormati para dosen pengampu mata kuliah kajian apresiasi puisi, yakni Bapak Dr. Hermawan M. Hum dan Ibu Nuratika S. Hum NPD. Yang kami hormati seluruh dosen dan para staf yang bekerja di STKIP Rokania. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Kak Widya Melani yang telah berjuang untuk adanya acara kita pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa PBSI STKIP Rokania. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dayu Khalifah. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 yang pada hari ini sudah selesai UAS, jadi bisa dihitung semester 4 biar cepat aja ya kan. Baik, sebelumnya untuk bedah buku Ingar karya Kak Refniati,
Sesuai nama saya, namanya Dayu Khalifah, artinya itu pemimpin, maka hari ini saya akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya kita panggilkan, kalau saya kan cuma memimpin jalannya acara. Yang punya pengetahuan yang lebih mendalam itu adalah narasumber-narasumber kita yang hari ini alhamdulillah hadir semua bersama kita. Baik, kita panggilkan narasumber pertama kita, yakni Bapak Ade Rinaldi. Kepada Bapak Ade Rinaldi kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Tentang Pak Ade Rinaldi, beliau adalah seorang kritikus bertempat tinggal di Jalan Syekh Ibrahim, Desa Babu Salam, Pasir Pengarayan. Pernah bekerja di Sapadia Hotel sebagai cook atau pemasak, Fiskil Semikonduktor sebagai analisis anod dan kimia, Western Digital sebagai cook helper, di Automotive World in Triotech International Malaysia sebagai tester. Pendidikannya beliau menempuh SD Negeri 002 Rambah, SMP Negeri 2 Rambah, SMA Negeri 1 Rambah, dan sekarang sebagai mahasiswa PBSI semester 3 di kelas reguler B. Beliau sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Gimana kabarnya Pak Ade? Sehat, alhamdulillah. Baik, narasumber kita yang kedua yakni Kak Disnia Fitriyanti. Kepada Kak Disnia Fitriyanti kami minta untuk bergabung bersama kami. Kak Disnia ini lahir di Ujung Batu pada tanggal 10 Oktober 2002. Beliau sedang menempuh pendidikan di STK Prokania, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. IPK terakhirnya adalah 3,79. Sangat luar biasa. Status perkawinannya Kak Disnia ini belum menikah, jadi kepada teman-teman silahkan ajukan lamarannya. Menempuh pendidikan di SD 006 Ujung Batu, SMP Negeri 2 Ujung Batu, SMA Negeri 1 Ujung Batu. Memiliki kemampuan di Microsoft Office, khususnya di MS Word, Excel, dan PowerPoint, serta di desain bagian Photoshop dan Corel Draw serta Canva. Kabarnya sehat Kak? Alhamdulillah. Lalu kita panggilkan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Kusnanto Dwi Tunggal atau yang sering disapa dengan Cak Kus. Beliau lahir di Salatiga 11 Desember 1994. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Sudah menikah ya Pak? Alhamdulillah sudah punya 2 anak. Alamat rumahnya di Desa Kota Baru XP1 RT 002 RW 003 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Indonesia. Yang perempuan jangan lupa dicatat untuk Shopee Pay-nya ya. Biar ke situ aja nanti alamat Shopee-nya dibayarin nama Pak Kusnanto. Pendidikannya ada di SDN Ledok 05 Salatiga, SMP di Negeri 9 Salatiga, SMA Muhammadiyah Plus Salatiga, pernah menempuh pendidikan di IAIN Salatiga ya Pak, Prodi Al-Ahwal Syahsyah. Lalu Institut Seni Indonesia satu angkatan dengan dosen kita Bapak Syahrizal Fadli. Lalu sekarang di STKIP Rokania. Memiliki moto hidup, urip ora kudu urip, tapi urip kudu nguripi ya Pak. Ini maksudnya apa? Mengerti Pak. Oh nanti, siap. Lalu narasumber kita yang terakhir yaitu Kak Adam Andika. Kepada Kak Adam kami mintakan untuk bergabung bersama kami. Tentang Kak Adam, beliau lahir di Pandeglang tanggal 27 Desember 2002. Sebentar lagi menuju hari menetas ya Kak ya. Ya. Agamanya Islam dengan tinggi badan 173 dengan berat badan 59 km. Statusnya belum menikah. Yang perempuan silahkan mempersiapkan diri. Alamat rumahnya di Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Pendidikan di SD Karya Seni, lalu pindah ke SDN 009. Lalu SMP di Negeri 2 Tandun dengan SMA di Negeri 2 Padang.
kemampuannya semua bisa kecuali melahirkan. Karena beliau juga seorang laki-laki. Baik, terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Baik teman-teman dan para narasumber yang telah bergabung bersama kita hari ini. Sebelum kita masuk kepada hal yang lebih mendalam tentang buku Ingat karya Kak Refnianti, saya ingin tahu nih, kira-kira apa sih hal mendasar yang akan kalian bahas pada hari ini? Gitu. Jadi saya memintakan dulu pertama kepada Pak Ade untuk sedikit mengulik apa sih yang akan kita ulas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini saya mau kasih kisi-kisi ya. Kisi-kisi ya. Pemanasan ya, Bu Retni ya. Terkait semiotik karya ini ya Ibu ya, itu satu. Terus yang kedua dan ketiganya rahasia dong, nanti baru kita uraikan. Untuk yang jelasnya, yang pertama itu tentang semiotik, penanda dan petanda karya tulis Ibu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade. Berarti kita akan bahas tanda-tanda ya. Tanda-tanda atau kode. Karena biasanya memang perempuan itu identik dengan kode-kodean. Jadi Kak Retni ini menurut Pak Ade banyak menggunakan kode-kode di dalam bukunya yang berjudul Ingat. Ya, terima kasih Pak. Lalu kita lanjut kepada Pak Kusnanto atau Cak Kus. Iya, akhirnya menuju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita hari ini santai saja ya, nggak usah terlalu serius. Walaupun di belakang kita tulisannya adalah ujian akhir, tapi kita buat aja santai, seriusnya sedikit aja, tapi didengarkan nanti sedikit ada bekal untuk teman-teman ketika pulang nanti nggak sia-sia. Ada yang jauh ke sini, kita pulang ada sedikit bukan ilmu, tapi sebuah hal yang baru yang sebelumnya kita belum tahu, maka hari ini kita mendapatkan hal tersebut. Oke, mungkin kalau dari saya untuk penulis, saya akan menyampaikan satu hal saja. Tidak usah panjang-panjang nanti, walaupun saya diberi waktu 10 menit, insya Allah saya ya 11 menit lah menyampaikan. Tidak usah panjang-panjang. Yaitu ada dua kata, tapi nanti akan saya rangkum jadi satu. Yang akan saya bahas adalah tentang hal telanjang dan berpakaian. Ya, mungkin akan saya sampaikan itu tadi, apa itu telanjang, apa itu berpakaian atau berbusana. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya biar tidak terlalu siang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah kan ya? Itu tadi dari Pak Kus tentang telanjang dan berpakaian ya. Saya juga masih bertanya-tanya ini telanjang dan berpakaian yang ada di pikirannya Pak Kus ya. Tapi kita harus tetap berpositif thinking. Yes. Selanjutnya kita mintakan sesuatu hal dasar dari Kak Disney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan membahas tentang lebih ke judulnya ya, tentang ingat. Nanti kita bakal bahas tentang ingat dan salah satu puisi yang ada di dalam buku ini.
Itu aja dari saya. Selanjutnya ada. Berarti tentang judul buku atau keseluruhan tentang Ingar. Apa sih Ingar itu? Langsung aja kita lanjut ke Kak Adam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman mungkin agak heran ya, mungkin saya duduk di sini ini kayak nggak pantas gitu saya duduk di sini ya. Ini memang kali pertama saya duduk di kursi yang sangat spesial ini. Baik, kalau mungkin dari yang lain itu sangat berbobot mendengar pembahasannya, sangat dalam sekali. Kalau saya yang ringan-ringan saja. Saya lebih tepatnya ke problem atau masalah ya. Jadi yang akan saya bahas ya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Kak Adam ini akan mengulik atau mengulas tentang permasalahan atau kontranya yang dialami oleh Kak Revnianti ya. Oke, untuk seluruh narasumber saya yakin udah membaca bukunya ya. Sudah? Kalau udah ya saya kasih waktu lagi sekitar 2 menit aja ya, jangan lama-lama. Soalnya di sini saya mau ke Eropa. Iya, Eropa. Kalau mau nanya penerbangan dengan nomor 02, maskapainya maskapai kasur sih. Iya. Iya dong. Oke. Jadi saya mau narasumber masih ingin kira-kira memunculkan ide-ide baru, karena biasanya ide itu ada yang muncul ketika kita di jalan, ketika kita duduk. Jadi saya mau narasumber ini masih mikir dulu deh, 2 menitan aja gitu. Ngantuk ya Pak ya? Ngantuk nih panitia. Oke, jadi kita itu cuma punya waktu 10 menit satu orang. Jadi kita punya 40 menit untuk saling berbicara dan berdiskusi. Sementara teman-teman dibukakan waktu 20 menit untuk bertanya. Jadi ketika narasumber kita memberikan arahan atau memberikan opini-opininya, sekaligus teman-teman sekalian bisa mencatat hal-hal yang kiranya kurang mengerti, nanti akan kita jawab dengan durasi waktu 20 menit. Udah ya Pak ya? Udah ada nih ide-idenya, ide-ide baru? Ya. Baik, langsung aja kita masuk ke dalam sesi kritik dan saran. Jadi kita akan mengkritik dan memberikan saran kepada Kak Revnianti tentang karyanya yang berjudul Ingar. Dimulai dari Pak Kusnanto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit tadi yang disampaikan oleh moderator ada sedikit bukan salah tapi sedikit melengkapi saja, bahwasanya tadi disebutkan IAIN isi dua-duanya tidak lulus ya, dua-duanya tidak lulus. Saya cuma sampai ke IAIN semester 2 karena tidak kuat dengan hafalan. Terus yang diisi saya memang satu angkatan dengan Pak Sahrizal, tapi beda jurusan. Beliau jurusan teater, tapi saya jurusan tari, walaupun satu fakultas seni pertunjukan. Itu juga tidak selesai, cuma sampai semester 4 karena lebih asik. Kalau ngejob lebih asik ngejob daripada kuliah. Kalau kuliah mengeluarkan uang, kalau ngejob dapat uang. Nah, akhirnya saya menikah dan baru disadarkan oleh istri saya betapa pentingnya untuk menimba ilmu sampai selesai. Semoga di STKIP Rohania ini saya bisa
menyelesaikan sampai akhir. Tidak hanya saya, tapi teman-teman semua. Oke, sebelumnya tidak banyak seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ada pembahasan dua kata antara telanjang dan berbusana. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita beri applause dulu kepada Kak Restianti yang sudah mencetuskan melahirkan sebuah karya. Kalau mana applause-nya dari teman-teman semua? Nah, itu yang paling utama. Itu sudah sebuah apresiasi, kata Pak Hermawan. Ya, tepuk tangan kepada penulis itu sebuah apresiasi. Nah, saya sebenarnya membahas itu saja udah selesai. Nah, tapi nanti sama Tuhan ketika besok nilai saya keluarnya D. Tahun depan diulangi lagi. Oke, yang pertama dari sisi ini saya baca dulu ya catatan saya, nanti akan saya jabarkan. Sisi puisinya itu menentukan atau ditujukan kepada anak Gen Z antara cinta, rindu, dan sedih. Ini penangkapan saya. Karena sudah ada disclaimer atau gambaran di depan, di halaman terdepan, yaitu tentang ingar, ya. Jujur saya awal mencari ingar itu artinya apa, ya. Saya cari di kamus, ketemunya ingar-bingar, ya. Tapi kalau kata dasar ingar, saya cari-cari ternyata tidak ada. Saya mencoba tanya, coba cari dulu Pak. Saya tanya ke Bu Muratika. Ternyata ada dituliskan dalam buku, jadi saya yang kurang entah kurang konsentrasi atau kurang ngopi, ya. Di situ teruskan bahwasanya tentang gaduh, gempar, dan ramai, maksudnya seperti itu. Berisikan tentang jatuh cinta, kata hati, ikhlas atau memendam, entah itu memendam rasa atau memendam sesuatu hal yang tidak pernah tercapai, yang dituliskan oleh penulis. Tetapi saya sebagai penikmat, ya, di sini saya statusnya masih penikmat, belum menciptakan. Saya masih level penikmat sebenarnya, untuk teratanya di bawah Kak Resti. Tapi karena ini tugas, saya berusaha untuk berada di atasnya, walaupun minder. Oke, itu yang saya rasakan. Saya membaca sekilas saja, walaupun sekilas tapi sudah tertebak. Oh, ini isinya tentang jatuh cinta, patah hati, ikhlas, terus memendam. Kenapa saya bisa bicara sekilas dan menemukan apa isinya? Yang disayangkan sekali dalam buku tersebut itu diberi disclaimer, diberi catatan. Harusnya sebuah buku yang mempunyai tujuan untuk dipublikasikan atau mendapatkan sebuah nilai ekonomi, ya, itu nggak usah ini menurut saya itu nggak usah dikasih. Contoh, kita ada buku, biasanya kita ada buku di belakangnya itu berisikan tentang gambaran keseluruhan, jangan diceritakan. Tapi sisi yang sangat disayangkan di sini sebenarnya semua bagus, karena saya tidak bisa membuat sebuah karya yang menggunakan kata-kata romantis, kata-kata yang baik dan benar. Mungkin Kak Lesti pernah tidak sengaja menengok hasil coretan saya, isinya adalah umpatan semua, ya. Kalau bahasa Inggrisnya umpatan, kalau karena saya orang Jawa, bahasa Jawanya adalah misuh. Nah, isinya cuma misuh, bukan misuh ya, misuh atau umpatan semua. Tetapi saya mencoba belajar, saya itu sudah antusias dari judulnya, ingat. Kenapa bisa dikatakan antusias? Saya sampai mencari apa itu ingat, ya.
Sampai saya mencari di Google, di Kamus Bahasa Indonesia, adanya cuma ingar-bingar. Tetapi ada satu kelemahan menurut saya yang itu membuat buku itu bagus di covernya, tapi di isinya itu tadi telanjang bulan. Ya, ditelanjangi di halaman pertama. Ya, penulis menuliskan ingat itu ini dia menceritakan bahwasanya buku ini berisi tentang patah hati, rasa cinta yang mendalam, lalu memendam sesuatu hal. Kalau saya beli udah cukup, cuma baca itu aja, saya nggak akan ke belakang. Karena apa? Saya tahu, oh ternyata ingat itu ini. Lebih baiknya ketika judul itu sudah bagus, menimbulkan tanda tanya besar kepada pembaca, kita sampaikan maksud ingat itu di dalam karya-karya kita, perpuisi, ya, entah itu nanti tentang rindu yang bagaimana, mendalam, memendam sesuatu hal yang bagaimana, kita sampaikan melalui karya kita, bukan kita tuliskan di depan itu tadi. Sayangnya di situ, dari judul itu sudah luar biasa. Ingat, kalau kita orang awam pasti akan tanda tanya apa itu ingat. Dan itu yang menjadikan poin plus untuk penulis mengikat pembaca untuk pengen lebih tahu apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam buku tersebut. Oke, itu satu hal. Terus kenapa saya harus menggunakan kata telanjang dan berbusana? Kata-kata yang digunakan oleh Kak Rekti di sini sebenarnya adalah kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam sebuah karya yang dibukukan, apalagi kan nggak mungkin kita membukukan sebuah karya itu hanya sekedar mencetak dan disebarkan. Tapi kita pasti akan mempunyai tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomisnya, ya kan? Kan nggak mungkin kita menulis capek-capek menulis ngepres pemikiran kita, otak kita, tapi endingnya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Minimal adalah 70% dari yang kita cetak itu laku. Ya, bahasanya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita siasati. Dari judul udah bagus. Nah ini permasalahan pertama tadi, kenapa harus ada penjelasan? Harusnya tidak. Itu kalau dari saya, kalau dari segi ekonomis, untuk menimbulkan rasa penasaran yang lebih besar oleh pembaca. Sebenarnya saya membaca itu aja udah cukup, saya nggak akan lanjut. Tapi karena saya mencoba apakah iya isi-isi dalam karyanya itu sesuai yang dibacakan atau sesuai yang dituliskan oleh penulis. Salah satu contoh, November yang dulu kuharap jadi lebih baik walau sebaliknya. Ini sebenarnya mempunyai arti pulang, ya, dalam berpulang kalau nggak salah, dalam puisi berpulang. November yang dulunya kuharap jadi lebih baik walau sebaliknya. Betul kan Rekti? Atau lupa? Lupa kan sama karyanya. Oke, sebagai catatan aja. Dari sepenggal puisi di atas termasuk jenis, nah ini sedikit. Saya menangkapnya ini adalah sebuah jenis puisi baru. Saya pun juga baru mempelajari, yaitu tentang prosais. Puisi yang digambarkan dengan bentuk paragraf padat. Nah ini saya suka bentuknya, jenisnya, ya. Namun dalam pemilihan kata atau penempatan kata, pemilihan kata yang sederhana, namun ketika ditempatkan yang pas itu akan menjadi sebuah racikan jamu yang bisa membuat termehek-mehek pembacanya. Ya.
Ini saya kasih contoh saja. Bukan saya ya. Ini salah satu saya ambil dari Wiranagara, mungkin karena kita tahu. Punggungku adalah sore terindah oleh matamu, dengan hari-hari kemarin yang tak pernah berarti. Kepergian adalah hadiah untuk kau sematkan di hati. Selamat memeluk penyesalan sendiri. Bahasanya sederhana, tapi penempatannya, penempatannya ketika dia pandai menempatkan sebuah kata yang sederhana tapi mempunyai makna yang luar biasa. Gak selamanya puisi itu harus mempunyai gaya bahasa yang muluk-muluk. Ya, engkau bak kamar mandi atau bak sampah, enggak? Ya, enggak harus seperti itu. Kata-kata yang sederhana. Ya, aku sendiri, kau sendiri, kita sama-sama sendiri. Namun pikiran kita bersama. Ya, mengulang kata, memang mengulang kata, tapi penempatannya. Ini sebagai contoh saja. Ya, karena saya kurang pandai. Ya. Jadi kata-kata setiap karya dari Kak Refdi ini saya tangkap itu sangat telanjang, atau kata lainnya adalah telanjang bulan. Sekali membaca pasti akan paham. Nah, sebuah karya puisi itu akan lebih greget lagi ketika baru bisa dipahami minimal 2 kali baca. Ya. Kalau 1 kali baca itu sama seperti kita membaca koran. Oh, maksudnya ini. Dah. Endingnya apa kalau koran? Ya. Sekali baca udah akan disimpan. Tapi kalau ada sesuatu hal yang membuat menarik, penasaran, sekali baca, apa toh sebenarnya maksud dari penulis ini? 2 kali baca, ada yang menemukan, ada juga yang kok 2 kali baca maksudnya belum nyampe, 3 kali baca, 4 kali baca, bahkan ada yang suatu karya itu 6 kali baca baru dia bisa tersampaikan pesan kepada pembacanya. Jadi telanjang di sini bukan tentang isinya, tapi adalah pemilihan katanya aja. Penempatan lebih penting ya. Penempatan kata yang pas, walaupun kata-kata yang digunakan oleh Kak Refdi ini sudah bagus menurut Kak Refdi, ya, atau menurut teman-teman seumurannya, atau saya tadi sebutkan di depan adalah anak-anak Gen Z atau zaman now, mungkin relate dengan kehidupan kalian atau lebih mudah ini tahu maksudnya. Ya, ketika ingin menyampaikan sebuah rasa patah hati, aku sakit, aku sangat tersayat-sayat oleh perkataanmu dan perbuatanmu, itu telanjang. Sakit hati, tersayat-sayat dengan perkataan. Tapi coba, aku akan lebih merasa sepi. Aku akan lebih merasa sepi ketika engkau kasih berada di sisiku setiap hari. Sederhana, tapi tersampaikan. Oke, itu tadi tentang telanjang dan berbusananya. Jadi di sini saya tidak hanya menyampaikan kritikan saya. Udah lebih sudah 10 menit ternyata. Oke, saya percepat saja. Saya akan memberikan sedikit masukan kepada Kak Refdi. Carilah referensi-referensi tentang membuat syair untuk Gen Z. Bisa saya kasih referensi, yaitu tadi Wiranagara, terus Firsa Besari, Zawid, atau kalau mau
masalah cinta perasaan yang lebih mendalam adalah Gus Chandra Malik, terus Sujiwo Tejo, ada lagi Cak Nun. Itu kata-katanya sederhana tapi mendalam. Ini ada salah satu mungkin Kak Revi pernah mendengarnya. Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kau bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Kenapa tisu itu bermanfaat? Karena cinta tak sekemarau itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Cak Kus. Yang saya tangkap di sini pembahasannya Cak Kus adalah tentang karya Kak Refni yang masih terlalu terbuka, ya Pak ya. Adanya disclaimer dan beberapa kata yang itu tadi terbuka, yang seharusnya lebih, mungkin kalau bahasa secara sastranya itu harusnya lebih bermajas atau lebih dikias-kiaskan lah sama yang lain, biar kita selaku wanita, kakak yang menulisnya agak berkode-kode sedikit aja kan, apa biar orang lain lebih bereffort untuk menghargai karya kita kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan ulasan dari Pak Ade Rinaldi. Jadi bagaimana pandangan beliau tentang buku Ingar karya Kak Refnianti ini. Silahkan Pak. Oke, kita langsung aja. Salamnya sudah tadi ya, salawatnya juga. Saya panggil ibu atau adik ya? Panggil kakak aja nggak apa-apa. Kakak ya? Berarti udah tua dong? Ya kakak? Tua di angka tapi jiwa masih muda dong. Kak Refni ya. Tadi saya udah ngomong masalah semiotik ya. Semiotik itu ada penanda dan tanda. Kita contohkan mungkin ekor gagak ya. Mungkin di desa-desa kita sering tuh mitos kalau udah berbunyi gagak itu tandanya ada yang meninggal. Nah di sini kita masukkan ke tulisan Kak Refni. Dia saling berkaitan nantinya dengan sintagmatik dan pragmatik. Paradigma asal katanya. Nah, sintaktik ini kelineran Kak Refni menggunakan diksi untuk membentuk suatu kalimat. Jadi, diksi satu dengan diksi yang berikutnya dia satu linear. Tidak saling benturan ya, tidak bertolak belakang, jadi dia berurutan. Nah, paradigma itu bagaimana kemampuan Kak Refni itu memilih diksi itu untuk mendekati apa yang akan dikomunikasikan tadi. Maksudnya membilang membilang mencintaimu ya. Pilih diksi itu kita berpikir memilih diksi itu kita carilah yang mendekati, tetapi dia menggunakan estetika dan stylistika. Ini sebenarnya tulisan ini Kak Refni itu sudah berusaha keras menggunakan gaya bahasa, ya kan? Menggunakan gaya bahasa, tetapi sedikit ya, mungkin kalau penulis mungkin sedikit ya, tapi saya banyak melupakan hakikat komunikatifnya. Jadi memang semakin bagusnya suatu karya puisi itu semakin banyak tanggapan berarti semakin bagus ya. Tetapi tanggapan itu kalau tanggapan liar, ya kan, tanggapan liar tidak mengena, ya kan, enggak juga bagus.
Bisa aja 5 miliar orang mendagapi ini dengan berbeda-beda, tetapi nggak mengarah apa yang Kak ini masuk itu ya nggak ada gunanya gitu. Terus itu tadi dia saling berhubungan, paradigmatik dengan ini ya, sintakmatik tadi dengan dia berurutan ya. Kalau rusak satu, dia kena semuanya. Contoh saya kasih pada puisi Mencintai ini. Dari awalnya kata-kata yang digunakan dan membentuk baris kalimat ya kan, mencintaimu itu ratapan semua. Karena saya ratapan semua. Nah, di akhir, cintaku ialah kesunyian sendu yang terduduk diam pada tempat yang paling tak berpenghuni di sejagat semesta. Sangat puitis sekali. Tetapi ratapan Kak Refni itu tidak terrepresentasikan, tidak terwakili. Ratapan di atas ini tidak terwakili oleh barisan terakhir ini. Karena apa? Di situ ada kesunyian sendu yang terduduk diam. Jadi kalau kesunyian sendu itu tanpa suara, berarti aktivitas mencintaimu itu terhenti, tak ada lagi. Sementara di sini ada harapan, walaupun ya yang mungkin jauh atau pergi atau meninggalkan, tetapi di situ berharap, rela, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas itu tinggi itu, makna ikhlas tinggi daripada rela. Ini rela, dia mengizinkan pergi karena keterpaksaan. Lantas apa? Tapi dia berharap menuruti di belakang supaya yang yayangnya ini tadi, kekasihnya ini tadi mendekat dia lagi gitu loh, kembali lagi gitu ya. Loh, ini tulisan ini tidak mewakili ratakan di atas. Itu yang saya maksud tadi. Petanda-petanda itu tidak memberi penanda-penanda tidak memberi petanda yang sesuai dengan harapan. Nah, komunikatifnya diskomunikatif. Memang bagus, pendapat-pendapat banyak, bagus, karya Anda seperti itu bagus, diuji seperti itu bagus. Nah, tetapi harus mengena banyak pendapat, tetapi dia satu mengkerucut, pas, gitu loh. Sniper boleh banyak, nggak perlu orang-orang bilang sniper harus satu ya. Sniper boleh banyak, tapi tujuannya satu gitu. Bagusnya seperti itu. Nah, yang kedua, saya mau meneliti. Pasti teman-teman udah baca buku ini, pasti orang tuh punya enigma ya, teka-teki bahwasanya orang ini karyanya seperti apa ya, roman. Kalau saya nggak roman kali ini lebih ke elegi, ratapan dan tangisan atau kesakitan. Elegi ini puisi modern, bagus. Singkatnya lagi, tambah 1 poin lagi. Yang ketiga, Kak Refni membuat biodata terakhir. Orang Cipang. Ini karena alamat asalnya dibukukan di sini ya saya bahas ya. Nah, apa yang ada di sini saya bahas. Cipang Kiri Hulu. Cipang Kiri Hulu ini alamnya bagus dan itu sudah didatangi oleh sastrawan. Saya tahu. Alangkah baiknya Anda punya identitas orang Cipang Kiri Hulu. Kalau seperti ini buku ya, saya menafsirkan dari judul-judul sampai 103 ya, 130 judul. Anda selesaikan dengan Google. Anda merasakan kesakitan, Anda merasakan keratapan, mencintai seseorang, dan itu mungkin belum ini ya, belum sempurna mencintainya. Nah, Anda menyesuaikan, walaupun ini merawat ingatan, tetapi Anda harus punya
apa namanya, tulisan itu jati diri dari orang-orang apa, Cipang Kiri itu loh. Cipang Kiri itu bagus, alamnya bagus, tapi masukkanlah gunung ada di situ, bukit ada di situ, mungkin lembah ada di situ, ya kan? Nah, nggak apa-apa, puisi modern, dia puisi modern, tapi masukkan alam, geografis Anda, geografis. Jadi ini puisi siapa? Refni. Oh, orang di sana ya. Itu makanya kita masukkan ke kita analogikan lah apa karya-karya orang Minang, orang Sumbar ya. Apapun, mau remix, mau DJ, mau apa, saluang tak tinggal. Gitu loh. Jadi maunya gitu juga. Kak Refni ini punya identitas, tahu dia. Di ujung batu kan ada hanya domisili aja, tapi orangnya pengennya kita tuh tahu orang Jepang Kiri dulu gitu. Nah, jadi masukkan resapi di situ. Akhirnya apa? Karya Kak Refni itu memang menjiwai. Oh, kalau Kak Refni itu jiwanya ini. Kalau umpamanya saya hobi politik, saya tulisan saya pasti tentang politik. Kalau Kak Refni orang apa, orang Cipang Kiri, apa alamnya, geografisnya, pasti akan mendukung psikologis dan sosiologis. Kak Refni pasti dipengaruhi oleh geografisnya. Nah, di situ dapat di sini masuk, di sini mempengaruhi, dia bagus. Jadi kalau Anda mengeluarkan kalau suatu karya tulis, orang sudah tahu, tetapi orang penasaran. Ada komunikasi gantung di situ. Apa sih keluaran baru? Apa sih? Kalau kayak gini, ini semuanya saya cari di Google, ya saya cari di Google, semuanya ada gitu. Jadi nggak ada yang aneh. Maaf ya, nggak ada yang aneh. Saya mau sesuatu yang baru. Sampai keluar negeri saya cari sesuatu yang baru. Orang yang mengerjakan saya kerjakan gitu. Saya suka itu. Jadi ada komunikasi gantung yang orang-orang tak menyadari. Gitu kan. Jadi apa ya? Berilah sesuatu karya itu memang sulit. Kami cuma ya kritik tuh sok gini ya. Ya memang harus kayak gitu. Kami memang harus menghantam, mengajar supaya Pak Refni itu, saya maunya puisi-puisi Anda, buku-buku Anda seperti Khalil Gibran, ya kan? Seperti puisi-puisi Sufi. Seperti puisi Sufi itu apa namanya? Dia ngambil sedikit tapi dia bagus sekali. Contoh, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dia jabarkan dengan bahasa. Itu kan telanjang. Nampak? Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi dia bikin, dia poles bagus dari kecuali menjadi tiada Tuhan, dari tiada menjadi kecuali. Jadi kita tahu dari tiada menjadi kecuali. Berarti kita tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan, dari tiada menjadi kecuali. Kita tahu bahasanya itu apa, religi kan, ke Tuhan kita itu satu. Yang kedua, kamu pergi ke ini, masih ada waktunya gitu? Masih ya? Ini sebenarnya banyak mau sampaikan. Coba apa? Kita maunya ya orang Cipang Kiri itu kan orang dulu juga punya tulisan bagus dan banyak peminatnya nanti. Kamu naik apa? Mau naik bus rencana. Lu kan nggak punya duit. Lu pakai apa bayar? Nanti saya bayar dengan kebijaksanaan saya. Kan bagus kayak gitu kan? Nah, jadi apa namanya? Tahu orang kebijaksanaan ya cari-cari dong apa dong kebijaksanaan. Mungkin supir itu dipijitin kakinya, ya kan? Nah, satu, yang kedua mungkin dia jadi kernek. Saya nggak ada uang Pak, tapi saya bisa jadi kernek bantu Bapak, memudahkan Bapak. Ya udah terbayar juga. Ya udah saya antar bukan baru. Dan maksudnya begini, jadi cepat kita. Nah, sifat hari ini orang membaca buku dia nggak mau ribet. Menafsirkan ini, tapi indah gitu loh, tidak telanjang yang seperti Bapak bilang tadi, Pak Manto bilang. Dia bahasanya sederhana, tapi kayak itu dari kecuali, dari tiada menjadi kecuali.
Nah, kan biasa aja, tapi dalam gitu. Dan kenapa kau bayar dengan kebijaksanaan? Ya terserah dong. Mau mungkin bikinnya kepala supir. Nah, jadi maksudnya begitu. Nggak perlu kita sibuk mencari diksi, tetap mencari diksi untuk menghasilkan gaya bahasa yang wah, yang luar biasa supaya nanti dibilangin karya kita tuh puitis seorang ini, nggak perlu. Tetapi buatlah tulisan itu mudah dimengerti, tapi dia tidak telanjang. Dia punya dalam artinya, maknanya dalam. Kita tuh mendengarnya sama dengan yang bilang Pak Susanto tadi. Karena cinta itu bla 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 bla. Kenapa kita sampai tangan respon dengan tepuk tangan? Kenapa kita merasakan itu nggak pernah kita dengar gitu loh, nggak pernah kita dengar. Jadi kita tuh punya semangat dan refleks untuk tepuk tangan gitu. Itu. Nah, jadi komunikasi gantung perlu, komunikasi gantung. Ada menimbulkan pengen mau bacanya lagi, baca lagi, haus lagi, kayak makan kuaci gitu loh. Kuaci kan kayak gitu. Asinnya tuh mau nambah gitu. Nah, gitu. Gimana Bu? Tapi jangan marah ya. saya kalau umpamanya bagus, ada bahasa intelektual di dalamnya. Ini memang banyak bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti, sekarang udah ngerti, ngelangsa, apa segala macam. Sebelumnya nggak, bahasa-bahasa telanjang yang saya tahu gitu kan. Tapi kayak euforia saya nggak aneh lagi gitu. Saya maunya agak lebih tinggi lagi lah, tapi sesuai dengan ini lagi, pulangkan ke sasaran pasarnya mau kemana gitu. Gitu. Jadi menyesuaikan, bergelombang bikin tulisan itu, bisa dinikmati kaum arus bawah dan kaum arus atas. Bergelombang. Kenapa handphone ini laku? Karena anak kecil bisa mengoperasikan, sampai bapak-bapak yang udah tua, yang udah paham, sampai yang udah pendidikannya tinggi, ini laku dia. Jadi ramas di dalamnya. Gimana Bu? Pesan-pesannya lagi ya? Pesan-pesannya. Oke. Sekian. Maksudnya udah tahu kan? Nah, penggunaan diksi, terus apa tadi, semiotik. Buatlah tanda-tanda itu seindah mungkin, tapi ngena gitu. Bikin kail itu bagus, entah gimana gitu, bagus ya kan, umpannya bagus, tapi ngena gitu loh. Nah, apa yang kita sampaikan itu enak, bukan ini kan untuk lebih bagusnya juga kan. Terus ini geografis ibu tadi, jangan tinggal. Bu Refni mana? Refni kan banyak tuh, Bu Refni Cipanggiri gitu. Oh iya, belum lagi dibaca orang, ini udah tahu orang karya Ibu Refni ini bagus tuh, enak, bagus, seperti lambang Partai Demokrat. Orang segitiga merah aja udah tahu itu, biru segitiga merah itu Demokrat, atau bintang Mercy, orang udah tahu gitu. Jadi begitu ya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Ade. Boleh tepuk tangannya dulu kawan-kawan. Jadi yang saya tangkap dari Pak Ade ini adalah gunakan tanda-tanda yang lebih mengena dengan menunjukkan perasaan yang lebih menggigit, ya kan? Karena perasaan yang ditimbulkan oleh Kak Refni ini seperti masih ngegantung gitu perasaannya. Menggantung komunikasinya itu perlu, tapi kalau untuk perasaannya itu harus yang jelek, harus full power gitu ya. Jadi kita tidak boleh melupakan hakikat komunikatif dengan selalu menunjukkan jati diri kita. Jadi yang saya tangkap agak ada tersirat bahwa saya gambarkan aja tentang Cipanggiri tadi ya Pak. Cipanggiri itu maksudnya di sana ada gunung, misalnya di bawah kaki gunung ini aku meratap ya. Sana kan orang kan sudah tahu gunung di Cipanggiri itu gimana. Jadi tunjukkan perasaan itu agar
pembaca lebih merasakan apa yang kita rasakan. Oke, terima kasih Pak Ade. Sepertinya Kak Disni sudah gatel untuk memberikan komentar-komentarnya. Yang seperti kita ketahui tadi Kak Disni mau membahas tentang judul. Baik, kepada Kak Disni kami persilahkan. Dari narasumber yang sebelumnya sudah sangat mewakilkan sebenarnya apa yang saya sampaikan, dan saya sangat setuju yang telah disampaikan oleh Cak Pus dan Pak Arnaldi. Namun di sini saya sedikit menambahkan lagi tentang judul buku Ingat tadi itu, ingin membahas sedikit ya Kak. Nah, menurut saya di sini judul buku Ingat ini tuh menggambarkan tentang segala hal yang berkecamuk di kepala si penulis. Entah itu dari segi patah hati, bertahan, dan mengikhlaskan, diam-diam memendam, maupun seluk-beluk prahara kehidupan yang berdasarkan pengalaman si penulis sendiri maupun curahan hati seorang kawan. Setelah membaca 7 kali buku Ingat ini, tema yang paling dominan dari buku ini yaitu tentang kerinduan dan mengikhlaskan. Dari 130 halaman judul puisi yang telah saya baca, satu yang menarik dari diri saya, satu yang menarik mungkin saya bahas, yaitu tentang Sorai judulnya. Di sini saya akan bacakan puisi Sorai tersebut. Sorai, setelah pagi berlari kita mulai berbisik. Awan yang menyapa perlahan dengan suara tertahan. Bulan pucat membiru di sudut dan kota yang masih ingin tertinggal di sini. Menjelang pagi, menjelang awan bersorai kita di sini. Mengunjungi kembali tempat-tempat yang biasanya kukunjungi denganmu, semata untuk merasakan hadirmu lagi. Tema puisi di sini itu menggambarkan tentang kerinduan, dan tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang judulnya. Jadi judulnya itu setelah saya cari di KBBI, ternyata Sorai itu tidak ada, yang ada sorak-sorai. Nah, si penulis di sini itu mengambil salah satu katanya itu sorai, yang artinya suara teriak dan pekik beramai-ramai, yang intinya itu tanda gembira ataupun bahagia sebagainya. Nah, setelah kita dengar tadi puisi itu kan menggambarkan tentang kerinduan. Biasanya kerinduan itu lebih kayak ke sedih gitu kan, karena mengingat seseorang yang pernah bersama namun telah usai lagi. Namun di puisi Sorai ini hal tersebut dikemas dengan bahagiaan. Jadi menurut saya penulis di sini membungkus rasa sedih tersebut dengan perasaan yang gembira, makanya memilih judul Sorai tersebut. Nah, namun ada satu pertanyaan di sini. Dari 130 halaman puisi tersebut, mengapa setiap puisi, setiap judul puisinya itu, tiap bait, setelah satu bait puisi, selalu diberi garis di bawahnya, lalu dilanjutkan lagi dengan baris puisi berikutnya. Apakah ini menjadi sebagai ciri khas si penulis atau apakah ada makna tersendiri dari garis tersebut? Mungkin di akhir nanti bisa ya. Oke, baik moderator, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Disni. Jadi dari judulnya Kak Disni menyimpulkan bahwasannya ingat ini adalah segala hal yang berkecamuk atau segala hal yang sedang dipikirkan oleh penulis. Temanya adalah kerinduan dan keikhlasan. Lalu di salah satu puisinya penulis sedikit mengungkapkan bahwasanya dia memilih menutupi perasaannya yang sesungguhnya ya. Jadi menurut Kak Disni ini, Kak Refni masih kurang jujur nih di dalam menuliskan puisinya atau di dalam mengekspresikan perasaannya. Terima kasih Kak Disni. Kita lanjut ke Kak Adam yang dari tadi sudah gelisah, takut waktunya nggak kebagian nih kayaknya. Yang silakan Kak Adam.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maju, saya mundur dulu sedikit ya. Tadi pas pemanggilan saya ya oleh moderator itu Pandeglang ya, Pandeglang. Terus SD SD Karya Sari, bukan SD Karya Seni. Nah, untuk selanjutnya SMA itu SMA Negeri 2 Handun, bukan SMA Padang. Oh ya. Jadi saya terima asli ya. Saya orang asli, orang Pandeglang. Pandeglang itu Jawa Barat, Banten. Dan saya memang sekolah tuh dari SD Tandun, SMP Tandun, SMA Tandun. Jadi semuanya Tandun. Makanya saya disebut yang dari Tandun, mana yang dari Tandun. Nah ini. Oke, baik. Langsung saja. Sebelum itu saya mohon izin kepada saudari Revnianti sebagai apa disebutnya? Sebagai ibu kandung mungkin ya, ibu kandung dari buku Inyar ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu dosen Nur Atika SU MPD karena sudah mempercayai saya ya untuk duduk di singgasana yang sangat nyaman sekali. Mungkin teman-teman bakal harus nyobain lah. Oke, baik, saya mau jujur dulu sedikit nih, jujur saja saya orangnya suka mengkritik. Saya suka mengkritik, tapi saya nggak bisa buat. Gitu. Makanya jangan heran kalau teman-teman nanya sama saya ini gimana, gini. Terus ditanya solusinya gimana, saya nggak tahu. Saya cuma bisa mengkritik, bisa berkomentar, tapi saya nggak bisa buat. Oke, baik. Nah, untuk bukunya awal saya dikasih bukunya ya oleh beliau. Jadi awal-awal baca itu saya pas pulang kuliah itu rumah saya masih ketutup ya, orang tua saya lagi pada pergi. Jadi sambil saya nunggu orang tua saya pulang ya, jadi saya baca buku ini. Saya baca dari halaman pertama sampai terus saya baca. Namun itu bacanya masih seperti biasa ya, pada umumnya baca seperti biasa. Tapi saya udah ada sedikit sedikit cungkilan dapat. Nah, kemudian saya ulangi baca ke hari ketiga. Itu hari keduanya itu bolong karena saya lagi bahasanya mager. Jadi hari ketiga saya baca, saya mencoba masuk, benar-benar masuk ke dunia beliau ini ya. Saya mencoba masuk, perlahan saya masuk. Saya baca, saya hayati untuk menemukan titik terang atau problem di sini atau masalah. Sampai akhirnya saya mendapatkan titik terang di ujung, titik terang masalah beliau ini, masalah yang sedang dialaminya ini. Masalah yang benar-benar sedang mengguncang jiwa dan raga beliau di sini. Wah, jiwa dan raga berarti udah dalam sekali di sini ya, guys. Nah, menyangkut masalahnya itu tentang kerinduan. Nah, sebelum lanjut, saya mau berjanji dulu nih di sini ya. Berhubung saya yang paling terakhir, saya janji kok cuma sebentar aja. Nah, menyangkut tentang kerinduan. Jadi beliau ini sedang merindukan seseorang yang ya walaupun saya nggak tahu ya orang itu siapa, entah itu kekasihnya, itu mantan kekasihnya, entah itu sahabatnya atau keluarganya. Yang jelas beliau ini benar-benar merindukan sosok itu gitu dalam hidupnya. Akan tetapi itu tak akan bisa sirna atau terbayarkan gitu karena sosok itu tak akan mungkin bisa bertemu lagi dengan beliau sampai kapanpun begitu. Memang cukup berat sekali ya bagi beliau ini, tapi begitulah kehidupan kita, kembali lagi ke takdir ya. Takdir walaupun sudah kita sayangi, sudah kita miliki, sudah kita peluk sekaligus, sudah kita pegang erat-erat sekalipun, kalau memang bukan kehendaknya Tuhan, pasti akan pergi begitu saja. Oke, baik, itu tadi sedikit goresan dari saya ya mengenai bukunya. Lagi pula pembahasan saya ini udah dicungkil juga oleh beberapa narasumber di sini. Nah, untuk sedikit kritikan dari saya ya untuk saudari Revnianti, tulisan saudari di sini menurut saya masih terlalu transparan ya. Tadi udah dicungkil juga oleh Cak Tus. Nah, masih terlalu transparan kalau menurut saya. Kenapa terlalu transparan? Karena
apa ya, problem atau masalahnya itu masih sangat mudah sekali ditebak gitu, masih mudah gitu ditebak. Jadi si pembaca ini tak perlu banyak pengulangan membaca untuk mengetahui masalah yang ada di sana. Jadi perlu sedikit gocekan lagi mungkin ya, ini mohon maaf kata-kata saya agak sedikit langsung mungkin karena efek bila dunia gitu ya. Sedikit gocekan lagi mungkin di sini ya, agar si tulisan itu, masalah itu agak sedikit misterius gitu, sehingga si pembaca ini merasa penasaran dengan apa sih yang sebenarnya dibahas oleh penulis ini. Aku udah baca nih, tapi kok nggak tahu ya, baca lagi lah terus. Jadi penasaran sehingga pembaca itu tidak mudah cepat bosan gitu. Tapi kan kalau transparan itu pembaca baca sekali dua kali aja udah tahu, oh udah gini, ya udah tahu. Nah begitu. Mungkin saya nggak banyak yang sesuai dari saya tadi, saya cuma sedikit saja. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Adam. Jadi dari Kak Adam ini sudah tercungkil-cungkil opini dia kepada dari narasumber yang sebelumnya. Ada sedikit tambahan di sini tentang kerinduan yang saya tangkap adalah ada kisah kasih yang tak pernah usai. Ya. Ada kisah kasih yang tak pernah usai dari Kak Refni. Entah itu kepada pacarnya, mantannya, atau ada orang di masa lalu yang sampai saat ini sosoknya itu tidak akan ditemui dan tidak akan pernah ditemui kembali oleh orang baru. Jadi sosoknya nggak akan datang lagi dan tidak ada orang baru yang bisa menggantikannya, gitu ya Kak Adam ya. Ya terima kasih Kak Adam. Jadi dari 4 narasumber kita dapat kita tarik sebuah kesimpulan tuh, buku Ingar karya Kak Refniansyah ini dia kurang misterius kalau yang saya tangkap ya, karena dari 4 narasumber kita itu tetap mengerucut kepada satu hal, bahwasanya Kak Refni ini kurang misterius. Jadi orang kurang greget, harus lebih menampakkan identitas dan jati diri. Lalu itu tadi timbulkan rasa penasaran, memadatkan kalimat dan lebih memilih diksi. Lalu kembangkan permainan kata serta beberapa kata-kata yang lebih mengena kepada objek kita, kepada sasaran kita. Kalau yang katanya Pak Pus tadi untuk Gen Z, yang mana Gen Z ini dia pengen yang misterius tapi yang simple. Itu gimana ya? Jadi itu tadi beberapa catatan, kritik dan saran dari buku Ingat karya Kak Refni. Jadi kalau untuk bedah karyanya saya anggap usai, tapi saya mau minta statement terakhir, 1-2 kalimat dari narasumber, baik itu kritik atau saran yang lebih padat kepada penulis agar nantinya lebih memotivasi penulis untuk lebih mengembangkan karya-karya berikutnya. Karena kami menunggu karya-karya emas dari Kak Refni, karena Kak Refni ini sangat-sangat memotivasi terutama saya, karena Kak Refni ini kan bisa dibilang kakak tingkat, saudara kita dalam satu induk, satu biduk yang di usia semuda ini Kak Refni sudah bisa melahirkan sebuah karya yang saya baca sekilas tuh sangat luar biasa, mewakili perasaan-perasaan anak muda yang sekarang tuh sering overthinking, sering galau, sering bucin dan sebagainya ya. Jadi saya mau beberapa statement dari para narasumber kita. Oke, bertemu lagi dengan saya. Saya nggak banyak, mungkin sedikit oleh-oleh saja buat Kak Refni. Makrifat dan cinta. Makrifat adalah cinta dan cinta adalah cinta. Cinta dalam cinta. Kau tak akan mengkhianatiku, karena jika kau mengkhianatiku sama saja kau mengkhianati dirimu sendiri. Terima kasih. Mantap sekali ya, mantap. Saya sih bilang panjang enggak, tapi
lumayan lah padat ya. Begini Bu, Kak Refni ya, kita menggunakan analogi seperti perusahaan. Gunakan modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. Itu satu perusahaan. Yang kedua, kalau untuk kata bijaknya, ambil hal terkecil untuk kepedulian yang besar, yang bermakna. Gunakan diksi sederhana, tetapi maknanya sangat dan sangat tajam sekali. Jadi di situ ada keinginan dan menimbulkan roh dan semangat untuk mengkuliti dan menghabisi buku ini. Intinya maksudnya membacanya dan terus bertanya tentang karya Anda berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke, balik lagi sama saya. Oke, saya sedikit juga untuk sedikit bingkisan mungkin. Bukan untuk Arif dia sih, sebenarnya untuk semuanya lah. Saya adil orangnya. Untuk semua yang ada di sini. Saudari sudah terlanjur basah, sudah terlanjur melangkah. Jadilah seperti jalan tol yang terus lurus ke depan tanpa ada belokkan ke kanan maupun ke kiri. Jangan hiraukan orang yang sudah menjelek-jelekanmu, namun jadikanlah cambukan untuk terus melangkah ke depan. Terima kasih. Dari Kak Disni udah. Terima kasih untuk Pak Kusnanto, Pak Ade, Kak Disni, dan Kak Adam yang pada kesempatan hari ini telah menjadi narasumber yang sangat berarti bagi kita, yang telah memberikan ulikan-ulikan dan ulasan-ulasan yang menarik, tentu khususnya bagi penulis dan bagi kita semua, menjadi bekal kita untuk lebih giat menulis, untuk meniru langkah Kak Refni yang berani menuliskan segala apa yang ada di pikirannya sehingga melahirkan sebuah karya buku Ingar, yang mana saya baru dengar ini. Kali ini saya baru dengar tuh judul buku Ingar. Seperti kebanyakan narasumber sudah kayak apa Ingar itu? Apa itu Ingar? Ya, jadi sebuah penghormatan yang berarti kepada kami yang di depan ini untuk memberikan pengalaman-pengalaman kami memasuki dunia nyata Refni. Oke, sebelumnya saya persilahkan kepada seluruh narasumber untuk kembali ke podium peserta, podium poster.